Pemirsa, kita akan membahas terkait pernikahan usia dini di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto dan bergabung juga Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ibu Ai Rahmawati. Selamat sore Pak Eko, Bu Ai. Selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ke Pak Eko, terlebih dahulu Pak Eko. Selamat sore, sejauh ini bagaimana proses penyelidikan laporan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram terkait pernikahan anak usia dini ini, Pak Eko? Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pengaduan dari LPA Mataram, ya, kami hari ini tadi siang sudah melakukan undang klarifikasi kepada pihak perempuan, orang tua dari perempuan, bapak dan ibunya, termasuk pasangan dari perempuan tadi. Jadi kedua pengantin sudah kami minta keterangan dan juga dari orang tua sudah minta keterangan. Adapun hal-hal yang akan kita lakukan adalah ke depan kita akan juga melakukan pemanggilan terhadap aparat desa dan juga wali dari masing-masing, dan kemudian juga sudah sewajibnya kami memberikan pendampingan psikolog kepada kedua anak tersebut. Oke, sejauh ini sudah ada beberapa pihak yang dipanggil termasuk dari pengantinnya begitu dan orang tua. Apakah sudah ada hasil sementara Pak Eko dari pemanggilan beberapa saksi ini? Baik, jadi kami baru memanggil tadi pihak yang saya sebutkan tadi. Kami belum bisa menyimpulkan, nanti kami masih lengkapi dengan keterangan saksi lain, ya. Tadi hasil dari keterangan bahwa mereka menikah karena adat dari Lombok ini apabila sudah dibawa lari itu dinikahkan, dikawinkan. Dan ini sudah pernah dilakukan oleh si laki-laki pada bulan Februari, melarikan perempuan ini, tapi berhasil dicegah atau diputus karena disampaikan oleh orang tua bahwa yang bersangkutan atau perempuan ini masih di bawah umur. Tetapi di bulan lalu dilakukan hal berulang, dibawa lari lagi. Kemudian untuk menghindari fitnah dan juga ada rasa malu, kalau di sini budaya seperti itu, agar segera dinikahkan dan terjadi pernikahan yang seperti kita bahas hari ini. Jadi Pak Eko, apa kalau keterangan dari pihak adat di sana seperti apa Pak Eko? Kami mendapat informasi juga bahwa ini bagian dari adat di sana atau seperti apa sebenarnya? Kami belum meminta keterangan atau klarifikasi kepada tokoh adat atau pemuka adat, ya. Tetapi ini kan mereka berdasarkan kebiasaan dalam arti adatnya mereka, adatnya Lombok sini, suku di sini, bahwa seperti itu apabila sudah dibawa lari dinikahkan. Tetapi yang pasti hukum adat itu kan dasar hukum adat, hukum agama itu dasar dari hukum positif. Sudah sepastinya bahwa hukum positif yang kita kedepankan untuk ditepati ataupun isi undang-undang tersebut harus dilaksanakan. Tetapi dilemanya di sini bahwa terjadi hal tersebut itu yang merupakan kebiasaan di masyarakat Lombok. Tetapi kami juga akan nanti panggil duduk bersama untuk tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh adat. Kita akan mintai juga keterangannya atau klarifikasinya. Oke, masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak tokoh adat setempat begitu ya Pak Eko. Saya mau ke KPAI. Bu Ai, sejauh ini dari KPAI laporan yang didapatkan seperti apa berkaitan dengan pernikahan anak di Lombok Tengah ini, Bu Ai? Ya, baik, kami KPAI sudah melakukan case conference, mengundang beberapa pihak yang terkait dari mulai Kepala Desa, kemudian UPT DPPA Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah, kemudian Kemenag, Pengadilan Agama, dan juga kementerian yang terkait begitu untuk melakukan case conference ini. Dari case conference tersebut didapatkan memang tadi betul ya, pernikahan ini adalah penyebabnya adalah karena adat budaya gitu ya, karena sudah dilarikan begitu, akhirnya orang tua memutuskan untuk menikahkan. Nah, tentunya ini adalah PR berat karena keyakinan di sana masih kuat dipegang oleh masyarakat. Tentunya ini yang menjadi penyebab yang paling kuat di NTB gitu dibanding perkawinan anak di provinsi-provinsi yang lainnya. Di NTB ini sesuai hasil pengawasan kami juga faktor penyebab tertingginya adalah nilai adat istiadat yang juga bergandengan tangan dengan pemahaman agama yang masih bias begitu ya. Nah, tentunya ini cara pandang atau keyakinan ini perlu ada
perspektif baru begitu, bagaimana perkawinan anak ini tidak dinormalisasikan begitu. Tentunya ini perlu upaya-upaya yang terstruktur gitu ya, baik dari mulai upaya pencegahannya sekaligus penanganannya, baik dari sisi program ataupun regulasi-regulasi yang ada begitu. Nah, dari hasil case conference tadi dari kepala desa tentunya ini memastikan hak-hak anak ini akan tetap dipantau begitu ya. Karena informasinya anak pengantin perempuan ini masih sekolah SMP kelas 1 di SMP 1 Praya Timur, kemudian pengantin laki-lakinya kelas 2 SMK di Yayasan Al-Hasanah Al-Hasanain. Ini informasi dari kepala desa akan mengawal untuk tetap bersekolah. Begitupun kami juga meminta kepada UPTD PPA untuk senantiasa melakukan penjangkauan kepada kedua pasangan ini sekaligus kepada kedua keluarga gitu ya. Nah, dari beberapa hasil penjangkauan tadi dari UPTD PPA menyampaikan akan tetap mengintervensi dari sisi hak kesehatan. Tadi sudah ada upaya dari bidan puskesmas setempat sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya adalah negatif, artinya belum mengandung dan ini diupayakan untuk KB begitu ya. Kemudian dari sisi psikologisnya ini UPTD PPA juga sudah menurunkan tenaga ahli psikolognya untuk memeriksakan keadaan psikologis dari kedua pasangan ini begitu. Dan tentunya kami kepada Kemendak untuk merekomendasikan untuk melakukan penjangkauan karena ini sudah terlanjur perkawinannya, artinya harus ada penanganan dan di sana harus ada layanan-layanan penguatan keluarga baik untuk pasangan anak ini maupun kepada kedua orang tua agar anak-anak ini tetap secara pemenuhan haknya tetap terpenuhi begitu. Baik, Bu Ai, saya ingin mempertegas lagi. Jadi solusi yang tengah diupayakan oleh KPAI saat ini adalah seperti apa? Tadi Anda sudah menyebutkan pemenuhan hak-haknya. Ini kan sudah menikah begitu ya? Solusi yang diupayakan apa? Apakah akan tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukan ini, namun memperhatikan hak-hak seperti yang Anda sebutkan tadi, atau bagaimana solusi yang ingin diupayakan oleh KPAI? Baik, KPAI akan tetap mengawal ini, pertama memastikan layanan-layanan UPTD ataupun UPTD atau pemerintah daerah di sana untuk tetap melakukan layanan-layanan pemenuhan hak ya. Tadi seperti yang akan dilakukan oleh UPTD PPA, kemudian oleh Kemenag begitu. Kemudian kami juga merekomendasikan kepada pemerintahan yang lebih tinggi gitu ya. Pertama secara regulasi. Di NTB sudah ada peraturan daerah, namun di peraturan daerah juga itu belum ada sanksi dan juga belum ada komitmen anggaran karena NTB termasuk provinsi yang paling tertinggi angka perkawinan anaknya. Tentunya ini harus ada program-program pencegahannya yang masif dan artinya ini harus ada komitmen anggaran dari pemerintah daerah. Kemudian juga ada tinjauan dari Kementerian Dalam Negeri untuk meninjau kembali peraturan daerah yang kemarin pasal sanksinya dihapus begitu ya. Hari ini kan sudah ada Undang-Undang TPKS, artinya cantolan regulasinya juga sudah ada baik di Undang-Undang TPKS, di Perlindungan Anak maupun di SPPA begitu. Kemudian ini ke beberapa kementerian terkait untuk senantiasa melakukan monitoring terkait dengan rencana aksi daerah gitu ya. Kemudian untuk Kementerian PPA untuk segera menyusun Perpres pencegahan perkawinan anak. Baik, saya mau ke dari Pak Eko. Pak Eko, kalau dari pihak kepolisian untuk saat ini solusi apa yang tengah ingin diambil atau tindakan apa yang akan dilakukan kepolisian setelah kemudian melakukan proses penyelidikan itu? Apakah ada kemungkinan misalnya penetapan tersangka mungkin atau pembinaan atau bentuk seperti apa yang akan tindakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Eko?
Baik, tindakan kami sudah pasti kami akan mengumpulkan alat bukti ya, keterangan saksi, kami kumpulkan dulu berbagai pihak, kemudian kami nanti meminta juga keterangan dari ahli, ya tadi ahli bidang ekonomi, karena berkaitan dengan ekonomi dia, apabila sudah menikah, berakibat ekonomi dia seperti apa. Kemudian dari kesehatan, saksi ahli kesehatan juga kita minta bagaimana dari sisi medisnya, sisi kesehatannya. Kemudian dari agama, pengadilan agama maupun departemen agama nanti kita minta juga bagaimana kajian secara agama. Kemudian ahli pidana juga kami nanti minta keterangan sebagai saksi ahli. Kemudian apabila sudah terkumpul baru kami gelarkan, laksanakan penggelar perkara. Seperti apa nanti kami belum bisa sampaikan saat ini, tapi nanti perkembangan kami akan sampaikan lebih lanjut berkaitan dengan sejauh apa dan sebanyak apa alat bukti yang sudah kami kumpulkan. Baik, Pak Eko, kalau ini kan tadi kita sempat bahas kalau ini adalah bagian dari ada unsur tradisinya begitu ya, yang cukup ketat di daerah Lombok sana. Kalau di Lombok ini sendiri kejadian seperti ini baru pertama kali atau memang sebelumnya sudah ada, cuman karena baru ada yang berani untuk melaporkannya sehingga terungkap seperti ini, atau bagaimana kondisinya Pak Eko di sana? Jadi kalau di sini memang sudah banyak ya kasus serupa tentang pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ya, ataupun pernikahan dengan cara membawa lari anak perempuan sehingga tradisinya ataupun kebiasaannya atau adatnya wajib menikahkan. Jadi sudah banyak memang saya lihat, saya dengar juga seperti ini. Tetapi ini kan kami menindaklanjuti laporan dari LPA. Jadi kami berdasarkan laporan kami bekerja, ada laporan dari LPA tentang hal ini, makanya kami lanjuti dan kita akan sama-sama kawal prosesnya. Baik, sudah sering berulang begitu, pernah terjadi, artinya baru kali ini ada pelaporan begitu ya Pak Eko ya? Pelaporan sudah pernah ada tapi bukan di wilayah kami, di wilayah Lombok, di wilayah hukum Polres sebelah. Jadi juga ada kasus yang serupa bahwa kasus tersebut sebenarnya sudah juga sampai penyidikan kalau tidak salah, dan itu ada upaya-upaya dari kepala desa ataupun dari perangkat desa melakukan pencegahan. Jadi dilakukan pencegahan dengan memberikan tanggung jawab dan sanksi hukum apabila sudah mendatangani pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak, dalam artian keluarga dari perempuan, keluarga laki-laki membuat pernyataan bahwa apabila di kemudian hari ataupun apabila berakhir hukum siap menjalani ataupun diproses secara hukum. Itu ada pernyataannya dia. Tapi untuk kasus di sini di Lombok Tengah yang sedang kita bahas ini, dari pihak kepala desa juga sudah melarang, bahkan sudah 2 kali dilarikan. Yang pertama ini kepala desa atau perangkat desa dan keluarga juga sudah menyampaikan bahwa tidak usah nikah dulu karena ini anak masih di bawah umur dan masih sekolah. Tetapi beberapa bulan kemudian dilakukan hal yang serupa sehingga dari pihak keluarga perempuan merasa malu dan tidak mau ada fitnah dan juga mengikuti kebiasaan adat ataupun tradisi di sini. Tapi Pak Eko, pihak keluarga ini merasa membenarkankah apa yang mereka lakukan ini? Mereka mengikuti adat Pak ya. Jadi kalau saya baca dari keterangannya tadi bahwa si anak ini masih sekolah semua dan si anak ini tidak tahu, anak-anak kan masih awam, tidak tahu berapa umur dia boleh nikah, tetapi karena dia mengikuti hasratnya, mengikuti kemauannya dan egonya, dan juga melihat adat boleh dia melakukan seperti itu, akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Dan ini harusnya peran serta dari orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak dan juga peran serta dari tokoh agama, tokoh adat untuk memberikan pembelajaran ataupun pemberitahuan tentang hal ini. Baik, saya mau ke KPAI Bu Ai. Kejadian ini sudah berulang begitu, pernah terjadi sebelumnya, pelaporan juga bahkan sudah pernah terjadi. Apa kemudian rekomendasi dari KPAI? Apa yang perlu dilakukan agar hal ini bisa begitu Bu Ai? Ya, baik. Pertama dari lingkungan pertama, tadi peran orang tua ya. Di sini perlu pola pengasuhan ya, karena ini pengasuhan yang tidak positif dan tadi kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga terjadinya perkawinan anak ini begitu ya. Jadi yang perlu dilibatkan pertama anaknya juga perlu diedukasi, kemudian juga peran orang tua yang kuat bahwa melakukan perkawinan anak ini adalah bagian yang dicegah oleh regulasi kita begitu ya. Kemudian dari sisi regulasi begitu ya, tadi seperti yang saya sampaikan ini ada beberapa yang harus dikuatkan kembali. Pertama dari
Perpresnya, ini kan Perpres perkawinan anak juga masih dalam rancangan, kemudian juga dari peraturan daerah gitu ya, peraturan daerahnya tadi belum ada sanksi gitu ya, kemudian juga belum ada komitmen anggaran, dan belum ada juga peraturan desa gitu ya untuk pencegahan perkawinan anak ini. Kemudian dari sisi program pencegahan, kami berharap bahwa ini harus dimasifkan dari berbagai kementerian, dan juga harus ada sinkronisasi dari kementerian di pusat dengan UPTD layanan yang ada di daerah begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pemenuhan hak-hak anak ini tetap dilakukan ya. Jadi proses pencegahannya ini harus masif, dan jangan lupa penanganannya, karena kalau sudah terjadi perkawinan anak, tentunya ini proses penanganan juga harus dikedepankan agar hak-hak anak juga tetap terpenuhi ya. Bagaimana mengawal hak pendidikannya supaya tetap lanjut gitu ya, mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, mengawal supaya mendapatkan hak kesehatan yang optimal begitu, dan tentunya mengawal di proses-proses penguatan keluarga keluarganya. Ini perlu peran dari UPTD PPA melalui Puspaganya, juga perlu peran dari Kemenak melalui Pusaka Sakinahnya, dan juga peran dari lingkungan sekolah begitu, dan tentunya yang paling garda terdepan adalah keluarga. Baik, Bu Ais. Kita harapkan juga demikian, Bu Aya, agar hal-hal ini dapat dicegah. Tadi ada banyak catatan dari Anda mengenai regulasi, pendampingan orang tua, program-program pencegahan ini harus masif dilakukan. Terima kasih banyak Bu Ai Rahmawati dari KPAI sudah berbincang bersama kami, Pak Kapolres, Pak Eko. Kita harapkan penyelidikan ini berjalan lancar dan ada solusi yang sama-sama baik untuk kedua belah pihak ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Berita Satu Sore. Selamat sore.